Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Ubaikan Inihil. Kali ini saya akan membahas seputar PPG tetap, namun agak berbeda. Misalnya seputar pertanyaan, Pak, apakah jika lulus pretest, apakah langsung PPG tahun ini? Nah, misalnya pertanyaannya itu, apakah jika lulus pretest PPG tahun ini. Nah, dari pertanyaan ini memang bisa menjadi dua jawaban, bisa tidak, bisa iya. Nah, misalnya karena untuk di guru PAI, menurut saya luar biasa. Walaupun terkadang tidak begitu seperti tidak diperhatikan oleh Kemenak, namun karena dia memiliki dua induk, Kemenak sebagai pembinanya dari segi kompetensi, sedangkan dia juga mengajar di sekolah Pemda atau sekolah yang di bawah naungan Kemendikbud. Nah, terdaftar di Dapodik, terdaftar juga di Siaga dan EMIS. Nah, makanya guru PAI tahun 2021 saja itu PPG dari dua jalur biaya. Yang pertama itu didahulukan biaya APBD tahun 2021. Bapak Ibu bisa tanya ke temannya yang sudah PPG. Yang gelombang kedua yaitu biaya APBN. Nah, berbeda di tahun ini. Di tahun ini dibalik kebalikan dari tahun 2021 yang terpanggil yaitu adalah biaya APBN. Nah, yang kedua juga masih lagi sepertinya biaya APBN namun dari sumber yang lain. Misalnya di situ disebutkan ditambah yaitu dari sumber LPDP. Nah, bagaimana dengan biaya APBD? Nah, biaya APBD tidak mungkin dana atau uangnya itu serta-merta ketika diminta langsung keluar. Nah, Bapak Ibu serta kawan-kawan kita tahu sendiri. Nah, walaupun di APBD itu ada namanya APBDP, belanja perubahan. Nah, namun tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, juga sudah saya posting contoh bukti bahwa guru PAI itu khusus di salah satu kabupaten kota melakukan koordinasi. Yang pertama itu dengan AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Pendidikan Agama Islam, terus lagi Dinas Pendidikan, Kemenak, dan DPRD. Nah, ada fotonya, video yang saya bahas seputar guru agama Islam itu bisa langsung PPG tanpa harus antri atau dipengaruhi oleh yang lain. Misalnya seperti biaya APBN. Syarat untuk mendapatkan biaya APBN itu level pertama adalah nilai harus tinggi. Kalau tidak salah itu 70 ke atas. Makanya setiap kabupaten kota itu jatahnya yang mendapat biaya APBN itu sangat sedikit. Sebesar apapun daerahnya, di daerah saya misalnya, dari ratusan guru saja yang sudah lulus pretest, itu yang hanya mendapat 2 orang, mendapat jatah kuota biaya APBN. Nah, karena nilai yang mendapat 70 ke atas itu hanya 2 orang. Dengan kabupaten lain agak sedikit, ada 4 orang. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kapan siapnya. Nah, jika dilihat juga yang awalnya jatahnya 5.000 biaya APBN itu menjadi turun sekitar 3.000 lebih karena nilai yang mendapatkan tinggi itu di atas 70 itu tidak banyak. Nah, itu untuk biaya APBN.
Nah, bagaimana dengan biaya APBD? Nah, seperti yang kita bahas sekarang, maka ada langkah-langkah. Nah, yang pertama itu tadi, yang pertama adalah eh, koordinasi. Nah, koordinasi ini dengan pihak mana? Nah, misalnya koordinasi yang pertama adalah meminta saran atau arahan ke Kemenak. Kemenak. Karena guru agama itu yang membina adalah Kemenak. Nah, walaupun mengabdinya di lembaga Pemda, baik itu SD, SMP, kabupaten kota, SMA, SMK, SLB di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, berikutnya biasanya Kemenak akan memberikan arahan karena Kemenak itu setahu saya itu tidak ada dana untuk menganggarkan PPG guru PAI khusus yang mengajar di sekolah umum. Makanya guru PAI itu sedikit kesulitan. Maka cara menembusnya PPG adalah jalur biaya APBD. Nah, ini yang sedikit sulit. Karena dua induk tersebut ini sudah menjadi permasalahan nasional. Pernah menjadi tagar Akpai, guru PAI itu dilepas saja ke Kemendikbud atau ke Dinas Pendidikan. Namun sepertinya sulit. Nah, berikutnya yaitu nanti akan mendapat arahan dari Kemenak, biasanya diarahkannya ke Dinas Pendidikan atau Disdik. Nah, baik itu kota maupun provinsi, Disdik. Terus juga nanti juga akan diarahkan ke DPR, DPR, DPRD, sorry. Nah, DPRD sesuai tingkatnya. Jika SMP dan SD itu kabupaten kota, jika SMA, SMK, dan SLB maka DPRD tingkat provinsi atau daerah. Yang berikutnya, nah ini harus dikawal menurut arahan DPRD itu. Mereka nanti akan mengusulkan ke ke Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ini nanti akan mengusulkan ke badan pengusulannya itu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa tahu. Nah, ini harus bersama-sama. Guru PAI tidak bisa sendiri, maka harus sama-sama. Nah, jika misalnya uangnya sudah dapat, maka nanti akan diurus oleh Dinas Pendidikan. Misalnya kita disuruh membuat proposalnya. Proposal. Nah, untuk sebagai bukti bahwa benar kita menerima uangnya. Dan nanti sebagai bukti juga pelaporan dari Dinas Pendidikan ke Pemda ini. Nah, itu mungkin yang saya pahami untuk jalur-jalur biaya APBD karena memang setiap daerah itu berbeda. Nah, saya sebutkan di salah satu daerah itu memang Dinas Pendidikannya sudah menganggarkan langsung setiap tahunnya itu 35 orang untuk biaya PPG. Nah, ini menurut saya luar biasa. Nah, sedangkan pool daring itu biayanya hanya 5 juta saja. 5 juta pool daring. Nah, jadi jika dikali 5 juta kali 10 berarti kan 50. Nah, jadi kurang lebih jika 35 kurang lebih kan 200-an juta kurang 150 sekian. Nah, jadi menurut saya sangat luar biasa. Namun tidak semua daerah seperti itu atau menganggarkan. Nah, misalnya saya di provinsi itu memang tidak pernah guru agama mendapatkan. Alhamdulillah di tahun kami dapat. Kalau tidak salah itu 53 orang. Nah, dapat kami biaya Pemda atau APBD. Itu prosesnya hampir 1 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan jika ingin mengambil jatah dari biaya APBD. Namun kelebihannya syarat PPG jika mendapat biaya APBD ini hanya lulus pretest saja.
lulus pretest, misalnya nilai Bapak Ibu 56. Jika PG-nya 55, maka Bapak Ibu bisa PPG saat itu, saat kapan ada PPG dibuka oleh Kemenak. Nah, beda dengan biaya APBN dan barangkali biaya LPDP. Kalau LPDP Bapak Ibu bisa lihat di internet, syaratnya sangat ribet untuk mendapatkan beasiswa dari LPDP tersebut. Nah, barangkali sama dengan syarat biaya APBN. Nilainya harus sekian. Yang saya tahu itu adalah 70 ke atas untuk syarat biaya APBN. Nah, barangkali Bapak Ibu yang tahu silahkan diungkapkan di kolom komentar, barangkali bermanfaat dan untuk referensi Bapak Ibu serta kawan-kawan yang nanti akan PPG. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga tercerahkan, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan, insya Allah saya akan menjawab semampu saya. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.